Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita awali kegiatan pembelajaran pada minggu ini dengan semangat. Baik anak-anak, meskipun kita masih berada di pandemi COVID-19, tapi proses pembelajaran kita memang harus terus berjalan, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun caranya. Maka dari itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang atletik, khususnya adalah dari cabang lompat. Dan sedikit saya mengulas tentang atletik, bahwa atletik adalah gabungan cabang olahraga yang terdiri dari jalan, lari, lompat, dan lempar. Dan untuk minggu ini anak-anak, kita akan bersama-sama belajar untuk menganalisis teknik dasar dari salah satu cabang olahraga di atletik, yaitu tolak peluru. Tolak peluru adalah masuk di salah satu cabang atletik dari lempar. Nah, yang pertama anak-anak, saya akan mengajarkan terlebih dahulu kepada kalian teknik dasar memegang peluru. Jadi dalam tolak peluru itu hal yang mendasar adalah cara memegang peluru. Karena kalau teknik memegangnya saja sudah keliru, secara otomatis nanti tolakan atau hasil tolakan peluru kalian itu juga tidak akan maksimal. Baik anak-anak, yang pertama, cara memegang peluru ini ada tiga, ya, ada tiga yang prinsipnya sebetulnya sama. Intinya adalah peluru ini tidak boleh berada di telapak tangan, ya, tidak boleh seperti ini, berada di telapak tangan seperti tidak boleh. Jadi peluru harus berada di pangkal jari, ya, berada di pangkal jari seperti ini. Nah, yang pertama, teknik yang pertama, cara memegang peluru yang pertama adalah dengan menjepit peluru menggunakan ibu jari dan jari kelingking, ya, seperti ini. Jadi peluru tetap, ya, di sini ada rongga, tidak boleh menempel di telapak tangan, tetapi berada di pangkal jari seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cara memegangnya sama, posisi peluru di pangkal, ya. Kemudian ibu jari di samping seperti ini. Kemudian jari yang lain, 4 jari ini adalah rapat seperti ini, ya, seperti ini. Tapi tetap, ya, sini ada rongga, karena peluru adalah berada di pangkal jari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu adalah posisi masih sama, berada di pangkal, hanya saja semua jari atau 5 jari ini adalah membuka seperti ini. Jadi tidak ada yang rapat. Nah, seperti ini. Itu tadi anak-anak, 3 teknik dasar cara memegang peluru yang harus kalian mengerti dan kalian harus menguasai. Baik anak-anak, yang selanjutnya setelah kita tadi sudah belajar bersama tentang cara memegang peluru yang benar, teknik yang benar, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Dalam tolak peluru itu yang harus dikuasai adalah gaya. Jadi gaya dalam menolakkan pelurunya nanti. Nah, di dalam proses pembelajaran kita ini nanti kita akan mempelajari 2 gaya dalam tolak peluru, yaitu gaya ortodok dan gaya O'Brien. Apa itu? Gaya ortodok adalah gaya menyamping. Ya, dimaksud menyamping ini adalah menyampingi sektor tolakan. Jadi di mana peluru itu akan kita tolak, berarti nanti posisi kita harus menyampingi, menghadapnya menyampingi dari sektor lemparnya, sektor tolaknya. Ini yang pertama, gaya ortodok. Kemudian yang kedua, itu adalah gaya O'Brien atau gaya membelakangi. Nah, secara otomatis membelakangi ini yang dimaksud adalah membelakangi sektor tolakan. Jadi kalau ibaratkan sektornya itu adalah di samping kiri saya, berarti nanti membelakangi berarti posisi kita menghadap ke samping kanan saya sana. Ini. Baik, saya akan memberikan contoh gerakannya terlebih dahulu tanpa menggunakan peluru. Ya, jadi silakan diamati. Yang pertama dulu, gaya ortodok atau menyamping. Ya, ini lingkaran ini adalah lapangan tolak peluru yang kira-kira berdiameter 2,13. Ya, ini adalah berbentuk lingkaran. Jadi lapangan tolak peluru itu berbentuk lingkaran. Kemudian sektornya adalah di sebelah sana. Nah, sektornya adalah di sebelah sana.
Berarti secara otomatis ketika saya menggunakan gaya ortodok, posisi saya harus menghadap samping. Nah, sampingnya itu kalau sektornya ke sana bisa menghadap ke sana atau menghadap ke sana. Nah, tergantung posisi tangan yang akan kita gunakan untuk menolak. Nah, karena saya tidak kidal, saya menggunakan tangan kanan, berarti secara otomatis ketika sektornya ke sana, saya menggunakan gaya menyamping atau ortodok, berarti saya harus menghadap ke sana. Ya, perhatikan. Yang pertama adalah dari segi awalan terlebih dahulu. Jadi perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwa tahapan dari melakukan tolak peluru itu ada 4. Yang pertama adalah awalan, kemudian yang kedua adalah meluncur atau posisi bergeser, kemudian yang ketiga adalah posisi ketika menolakkan peluru, dan yang keempat itu adalah posisi follow through atau gerak lanjut. Baik, saya akan berikan contoh. Yang pertama gaya ortodok. Posisi kaki, ya, posisi kaki, salah satu kaki, ya, kalau saya tidak kidal berarti kaki kanan itu berada di depan, ya. Kemudian kaki kiri berada di belakang, ya. Kemudian ini karena saya belum menggunakan peluru, jadi posisi tangannya ibaratnya ketika saya memegang peluru itu berada di belakang telinga seperti ini, daun telinga, ya. Kemudian tangan yang satu ini rileks, ya, bebas, boleh di samping, boleh di depan seperti ini, rileks. Gerakan awalannya adalah seperti ini, ya, gerakan awalannya adalah seperti ini. Kemudian boleh juga ditambahi dengan mengayunkan kaki seperti ini, ya, boleh seperti ini, ya. Setelah seperti ini, gerakan awal seperti ini, ya, ini awalan. Kemudian gerakan yang kedua adalah meluncur, ya, meluncur itu bergeser ke samping, hap, ya, seperti ini. Setelah itu gerakan selanjutnya adalah menolakkan peluru. Ya, menolakkan peluru seperti ini. Tap. Ya, setelah itu gerakan terakhir adalah follow through atau gerak lanjut. Step dengan memindahkan posisi kaki kanan ke depan. Ini tujuannya adalah supaya kalian tidak terjatuh ke luar lapangan. Karena ketika kalian terjatuh ke luar lapangan berarti kalian akan dinyatakan dis sehingga tidak diukur hasil tolakan. Ini gaya yang pertama. Kemudian gaya yang kedua anak-anak yaitu adalah gaya O'Brien atau membelakangi. Sama, ya, dimulai dari awalan, gerakan meluncur, gerakan menolak, dan yang terakhir adalah gerakan follow through, ya. Sektornya di sana, kalau O'Brien membelakangi berarti saya harus menghadap ke sana, membelakangi sektor. Sama, kaki kanan juga berada di depan, ya, seperti tadi. Posisi tangan sama, ya, yang satu rileks sama, awalan, ya. Boleh ditambah dengan ayunan seperti ini. Ya, ya, jadi awalan ini seperti ini. Awalan. Setelah itu gerakan yang kedua adalah meluncur. Tet, geser, ya, meluncur seperti ini. Kemudian gerakan yang ketiga adalah berputar sambil menolakkan peluru. Tet, ke sana. Ya, seperti ini. Kemudian gerakan yang terakhir adalah follow through. Ya, follow through. Tet, ya, memindahkan kaki kanan ke depan yang sama tujuannya adalah supaya kalian tidak tergelincir ke depan sehingga tidak dinyatakan diskualifikasi. Ya, baik anak-anak, sekarang saya akan memberikan contoh gerakan dalam teknik dasar tolak peluru menggunakan peluru. Jadi biar kalian juga memiliki bayangan nanti ketika kalian menganalisis gerakan kalian tahu. Ya. Baik, yang pertama tadi adalah gaya ortodok atau menyamping. Ya, sama seperti tadi. Ya, awalan seperti tadi, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, tangan yang satu ini rileks, yang satu pegangannya jangan sampai terlupakan, boleh memilih salah satu. Kalau saya menggunakan pegangan penjepit seperti ini, kemudian tempelkan di, ya, belakang daun telinga seperti ini, ya. Kemudian siku membentuk sudut 90 derajat, ya, jangan menekuk seperti ini, ya, dibuka seperti ini. Sama gerakannya, ya. Ada 4 tahapan, awalan, ya, seperti ini, kemudian bergeser, kemudian menolakkan, kemudian gerak lanjut. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, saya akan berikan contoh. Baik, yang kedua adalah gaya O'Brien, ya, menggunakan peluru. Sama, awalan kaki kanan di depan, ya, rileks seperti tadi, ya.
kemudian awalan, ya, meluncur, bergeser, kemudian berputar, menolak, gerak lanjut. Jadi itu prinsipnya dalam tolak peluru. Itu ada 4 teknik dasarnya. Yang pertama adalah awalan, kemudian yang kedua adalah posisi meluncur atau bergeser, yang ketiga adalah posisi ketika kita menolakkan peluru, dan yang keempat adalah ketika follow through. Nah, setelah ini anak-anak, tugas kalian dalam pembelajaran ini seperti kompetensi dasar yang kita pelajari adalah menganalisis teknik dasar gerakan tolak peluru. Nah, maka dari itu tugas kalian nanti adalah mempelajari dulu teknik dasar dalam tolak peluru ini, baik melalui video yang saya buat ini maupun nanti handout yang saya berikan yang akan saya upload di Google Classroom. Nah, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teknik dasar, kemudian gerakan yang benar seperti apa, gerakan yang salah seperti apa, nanti kita akan bahas selanjutnya bersama-sama, berdiskusi bersama di dalam grup Google Classroom LMS yang kita gunakan. Dan nanti juga kita akan belajar bersama, mungkin kita akan ketemu dengan menggunakan video conference, menggunakan aplikasi juga. Saya kira demikian. Terima kasih. Ini sedikit untuk pembelajaran kalian, pengetahuan kalian terkait dengan teknik dasar tolak peluru. Terima kasih dan sampai ketemu di lain kesempatan.